Di sesi pertama ini kita akan belajar tentang Google Meet, dan di sesi kedua nanti bersama Pak Indra kita akan belajar tentang Google Calendar. Kita akan belajar dua itu. Nah, Bapak Ibu guru semuanya, tentunya Google Meet ini adalah aplikasi virtual ya yang kita gunakan untuk tatap muka secara virtual. Kita gunakan untuk pengganti ya, pengganti tatap muka. Seperti itu. Nah, sebelum kita masuk dalam materi ini, alangkah lebih baiknya agar kegiatan kita ini berjalan dengan baik, kita akan berdoa terlebih dahulu. Baik, Bapak Ibu Guru, mari kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, saya lanjutkan. Seperti yang saya katakan tadi, Google Meet ini adalah aplikasi untuk pengganti ya, pengganti tatap muka yang harusnya kita gunakan saat mengajar. Nah, dalam situasi dan kondisi seperti ini, tentunya tatap muka itu menjadi tidak bisa ataupun ya tidak bisa dilaksanakan karena kondisinya seperti ini. Nah, tapi tidak perlu khawatir Bapak Ibu guru semuanya, karena proses tatap muka ini bisa kita ganti ya, kita siasati dengan aplikasi yang namanya Google Meet. Mungkin bagi Bapak Ibu guru yang sudah familiar dengan aplikasi virtual untuk tatap muka selain Google Meet, ada Zoom dan yang lainnya, video call lewat WA, nah itu sering juga kita gunakan. Nah, dalam sesi hari ini kita akan belajar kecanggihan Google Meet. Selain untuk untuk tatap muka secara virtual, ternyata ada kelebihan-kelebihan dari Google Meet ini. Nah, hari ini kita akan belajar 3 poin penting ya. Nanti Bapak Ibu tutorialnya bisa diklik di sini. Nah, bisa klik di sini untuk poin-poin pentingnya. Di sini banyak sekali langkah-langkah penggunaan Google Meet dari dasar sampai yang expert ya, atau yang sudah levelnya sudah yang tinggi. Seperti itu Bapak Ibu bisa melihatnya mulai dari poin 1, poin 2, nanti bisa dibaca-baca sendiri bersama teman-teman yang lain. Baiklah, kita kembali lagi, nanti banyak sekali tips-tipsnya di situ. Kita akan belajar tentang perbedaan Google Meet saat kita menggunakan akun pribadi dan saat menggunakan akun belajar.id atau menggunakan akun dari Google ini. Yang pertama, Bapak Ibu, di sini saya tampilkan. Yang pertama, perbedaannya adalah kalau di akun pribadi, Bapak Ibu tidak bisa merekam dan tidak bisa angkat tangan. Nah, gitu. Angkat tangan maksudnya gimana? Apakah gini? Bukan. Jadi, kalau menggunakan akun Gmail, yang email pribadi itu Gmail ya Bapak Ibu. Jadi, kalau saya menyebutkan akun pribadi itu adalah email Gmail. Seperti itu. Saat Bapak Ibu guru semuanya menggunakan akun pribadi, itu Bapak Ibu tidak menemukan fitur merekam dan fitur angkat tangan. Nah, kalau saya tunjukkan di sini, yang di sebelah kanan ini adalah menggunakan akun belajar.id. Kalau yang sebelah kiri itu akun pribadi atau Gmail. Nah, kalau kita lihat sekilas yang di bawah ini, kalau yang akun Gmail pribadi, dia tidak ada fitur angkat tangannya seperti akun belajar.id. Itu. Kemudian, perbedaan yang kedua adalah fitur untuk merekam. Jadi kalau akun belajar.id itu bisa merekam, kalau akun pribadi tidak bisa merekam. Kalau memang ingin tahu apakah benar, silahkan nanti. Nah,
Nah, seperti itu ya Bapak Ibu, itu perbedaannya yang pertama. Setelah ini nanti tentunya di Google Meet yang menggunakan akun belajar.id ini adalah fitur-fiturnya sudah sangat lengkap dan juga tidak kalah dengan aplikasi sebelah yaitu Zoom ataupun yang lainnya ya, seperti itu. Baiklah, kita lanjut. Nah, pertama, kita akan coba lihat tampilan dari Google Meet dengan akun yang kita gunakan, akun belajar.id. Seperti ini, nggih, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menggunakan laptop atau komputer, pasti tampilannya seperti ini. Kalau menggunakan HP, itu tampilannya lebih sedikit ya, tampilannya lebih sedikit biasanya. Karena kalau di HP yang kelihatan itu selain kita sebagai yang membuat apa linknya itu biasanya cuma hanya ada 2 orang di sebelahnya kayak gitu. Oke, sebentar saya akan ulangi untuk share screen. Nah, di tampilan Google Meet biasanya di situ muncul beberapa wajah. Sebenarnya bisa diatur Bapak Ibu guru. Panjenengan misalnya menggunakan laptop atau menggunakan komputer itu bisa diatur tampilannya seperti ini. Nah, ini adalah tampilan saat saya melakukan presentasi dan melakukan meet bersama Bapak Ibu guru semuanya. Jadi tampilannya seperti ini. Saya melakukan presentasi, di paling kiri ada wujudnya atau keterangannya hentikan presentasi ini, atau Anda sedang melakukan presentasi ke semua orang. Dan di sebelah kanannya itu adalah wajah Bapak Ibu guru semua yang mengikuti meet hari ini atau mengikuti pelatihan hari ini. Nah, setiap kali ada apa namanya, apapun yang masuk di tampilan layar saya itu akan muncul. Nah, pertama-tama kita akan melihat dulu fitur angkat tangan. Fitur angkat tangan itu di mana? Itu ada di bawah, Bapak Ibu. Nah, ada di bawah sini, di sebelahnya untuk mempresentasikan. Fitur ini tidak ada di akun pribadi, tapi ada di akun belajar.id. Nah, ini fungsinya untuk apa? Biasanya kan kalau kita mengajar langsung di kelas, kalau ada anak yang bertanya, kan kita aturannya atau kita mewajibkan untuk angkat tangan dulu ya, biar istilahnya terkesan sopan kayak gitu. Nah, Google Meet juga menyediakan fitur angkat tangan. Jadi sebelum bertanya itu silahkan diklik. Nanti kita sebagai istilahnya sebagai hostnya tahu siapa yang angkat tangan. Nah, kalau sudah angkat tangan baru kita persilahkan. Seperti itu, persilahkan untuk menyalakan mic-nya. Nah, kita kan ke kiri dulu, ke fitur yang kiri. Nah, yang kiri, ke kiri di sini ada tiga fitur ya, tiga fitur dari Google Meet. Yang sebelah kiri ini adalah mic atau apa suara untuk menonaktifkan atau menyalakan. Jadi kalau ada tanda silang warna merah itu artinya mic-nya mati, pasti sudah familiar bagi Bapak Ibu guru semuanya. Kemudian yang fitur tengah itu adalah tombol untuk mematikan pertemuan Meet. Jadi kalau tombol ini diklik, dia ada dua pilihan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa meninggalkan tanpa mematikan pertemuan ini atau mengakhiri seluruhnya. Jadi di sini ada perbedaannya jika kita mengklik tombol gagang warna merah untuk mematikan ini. Bapak Ibu klik, di situ pasti ada muncul keterangan tinggalkan obrolan ini atau akhiri obrolan ini, kalau nggak salah seperti itu. Kalau kita memilih yang akhiri obrolan ini, jika saya klik itu, Bapak Ibu guru semuanya yang ada di rumah sekarang ada di sekolah, ya pasti mati, berakhir meet-nya kayak gitu. Langsung otomatis mati. Tapi kalau saya klik yang tinggalkan obrolan ini, yang keluar hanya saya. Bapak Ibu guru semua tetap di dalam meet, tapi yang keluar hanya saya. Itu bedanya. Mungkin perlu dicontohkan atau enggak ya ini ya. Nanti takutnya keklik malah keluar semuanya. Coba diklik saja. Ya, yang tengah. Kita akan melihat
perbedaannya. Nah, di sini Bapak Ibu, ada keluar dari panggilan dan akhiri panggilan. Kenapa tombol akhiri panggilan ini tidak muncul? Karena ini yang share screen bukan yang membuat link link apa namanya link meet ini. Kalau yang membuat link meet ini, dia pasti akan muncul akhiri panggilan. Jika yang diklik akhiri panggilan, otomatis semua peserta pelatihan pada pagi hari ini keluar masing-masing kayak gitu. Tapi kalau hanya diklik keluar dari panggilan, hanya satu orang yang akan keluar. Begitu. Nah, jadi kita bisa ngatur di sini juga. Oke, kita lanjut lagi di close saja. Nah, yang sebelah kanannya adalah fitur kamera, Bapak Ibu. Fitur kamera ini ya sama, kalau kita ingin melihat wajahnya, silahkan dinyalakan. Kalau tidak ingin melihat wajahnya, silahkan dimatikan. Kalau mati berarti tampilannya silang warna merah, kalau nyala warna putih, seperti itu. Nah, dari fitur ini kita geser lagi ke sebelah kiri yang ada tulisan pelatihan belajar ID itu, yang sebelah kiri. Nah, di sini kita bisa melihat, jadi linknya, alamatnya, kita bisa nge-share-nya di sini. Kalau kita ditanya, linknya apa Pak? Nah, kayak gitu. Dan kita sudah masuk pada Meet ini, terus, waduh linknya di mana ya? Sudah terlanjur Meet, tapi kok nggak pegang HP atau nggak lihat, nggak bisa buka yang lain, itu kita bisa klik di yang sebelah kiri ini. Kita bisa lihat di situ. Ada linknya di situ. Baik, setelah ini kita akan belajar fitur yang di Google Meet, yaitu tentang fitur presentasi. Nah, baik Bapak Ibu, kan kalau kita biasanya tatap muka di dalam kelas, kadang kita kan menyuruh anak-anak untuk maju ke depan, entah itu untuk menyanyi, untuk menari, ataupun presentasi, atau apapun, tugas-tugas apapun yang biasanya kita menyuruh anak untuk ke depan. Nah, dalam posisi pandemi ini tentunya kegiatan seperti itu kan sangat sulit kita lakukan. Tapi berkat Google Meet, kita ada yang namanya fitur presentasi atau sharing atau share screen ya, atau share screen. Di sini bisa membantu kita untuk menyuruh anak-anak untuk presentasi ataupun gurunya sendiri untuk presentasi. Nah, selama ini gurunya sendiri kan biasanya yang presentasi ya. Gurunya sendiri yang presentasi menunjukkan apa namanya? Menunjukkan materi-materinya. Nah, ternyata seluruh peserta juga bisa presentasi. Nah, seluruh peserta juga bisa presentasi selain dari gurunya. Jadi anak-anak juga bisa menunjukkan hasilnya. Contoh, misalnya nih ada tugas menggambar. Nah, tugas menggambar. Gambarnya itu sudah difoto dan sudah ditaruh di komputernya. Otomatis gurunya misalnya pengen lihat, ya tinggal dipresentasikan atau di share screen. Seperti itu, sehingga gurunya tahu, oh iya gambarnya anak ini seperti ini, dan anak ini menjelaskan seperti itu. Nah, begitu untuk fitur-fitur dari Google, ini sangat dasar sekali ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu guru semuanya, misalnya mau uh, berkenalan dengan fitur Google Meet yang lebih lanjut lagi, di materi nanti silahkan klik di sini, di situ sudah banyak sekali. Nah, di sini coba, ini saya mau tunjukkan dulu, saya berhenti presentasi, saya akan tunjukkan ya untuk pilihan presentasi. Nah, di dalam presentasi yang sekarang ini, saya akan tunjukkan ya Bapak Ibu, jadi waktu kita presentasi, bukan hanya kita klik langsung muncul semua yang kita inginkan, tidak. Nah, ternyata ada fitur lain di dalam presentasi ini. Oke, coba langsung saja saya tunjukkan. Jika diklik presentasi sekarang, di situ ada muncul 3 pilihan Bapak Ibu. Ada tulisan seluruh layar, jendela, dan tab. Nah, apa bedanya masing-masing di sini? Mungkin secara cepat saja. Kalau seluruh layar Anda, artinya semua layar yang saat ini saya buka ataupun yang ada di laptop saya itu bisa dilihat oleh seluruh peserta seperti ini. Nah, kalau saya klik seluruh layar,
Semuanya. Saya mau buka tab, saya mau buka folder, buka apapun, seluruh layar bisa dilihat oleh peserta. Nah, kalau hanya jendela, itu yang bisa dilihat ya hanya eh, Windows saya yang saya buka di bawah sini. Jadi kalau misalnya saya buka eh, My Document atau Chrome ataupun apa ya, yang lainnya ya yang kebuka, yang muncul hanya itu. Jadi misalnya di sini saya buka Google Google Chrome sekarang seperti kayak gini, ya yang muncul ya hanya Google Chrome-nya ini. Kalau saya mau pindah tab, mau pindah yang lain, itu atau pindah jendela yang lain, itu nggak akan kelihatan. Yang terakhir, yang paling bawah sendiri, itu adalah tab. Kalau tab, kita sudah masuk di Google Chrome-nya, kita buka tab-tab baru, ya, kita membuka tab-tab baru yang ada di atas. Yang ada di atas itu biasanya kan kita buka tab banyak. Nah, kalau kita pilih salah satu tab, misalnya ini yang saya klik adalah Meet-nya ya. Ini yang saya klik adalah tab Meet. Jadi saat saya pindah buka di tab Google Drive, saya pindah di tab Google Classroom, itu tetap yang muncul adalah tab Google Meet. Sebentar, saya akan tunjukkan perbedaannya lagi untuk presentasi presentasi apa tentang presentasikan layar ini atau berbagi layar seperti ini. Oke, sebentar. Mungkin sambil Bapak Ibu coba, ya? Boleh. Nah, sambil Bapak Ibu coba, apakah benar? Nah, gitu. Tapi jangan dipresentasikan sekarang ya, karena nanti misalnya saya presentasi, Bapak Ibu guru juga presentasi, nanti dia akan tumpuk-tumpuk. Jadi gantian saja, gantian saja. Oke, langsung saya contohkan Pak ya, Ibu, mohon maaf. Saya langsung contohkan, presentasikan sekarang. Yang mau yang seluruh layar dulu aja. Ini tampilannya seperti apa? Nah, nanti diklik aja Bapak Ibu, dan kemudian diklik share. Nanti diklik share, tapi ini saya nggak klik share ya, karena ini yang presentasi dari komputer lain. Oke, seperti ini. Oke, kita cancel, coba diganti yang presentasi jendela. Nah, kalau jendela Bapak Ibu, nah jendela, namanya jendela ya, jadi ada dua jendela. Jadi kalau saya buka Google Chrome, buka Google Meet, terus atau buka misalnya My Document, ya itu muncul jendela-jendela. Kita pilih saja jendela yang mana yang mau kita tampilkan. Ya, jadi meskipun kita pindah ke jendela yang lain, ya jendela yang kita klik dan yang kita share itu adalah jendela yang dilihat Bapak Ibu guru semua. Oke, kita coba. Saya di sini akan membuka file, ya, ada file dan juga Meet. Nah, ini kan sudah terbuka dua, jadi saya pilihnya salah satu saja. Ya, setelah saya pilih yang file Explore, ya, nanti kalau di share, yang muncul tetap file Explore-nya. Saya masuk di Google Meet-nya, ya yang kelihatan tetap file Explore-nya. Yang Google Meet misalnya saya buka, dia nggak akan kelihatan. Karena yang saya pilih adalah jendela file Explorer-nya, seperti itu. Itu bedanya dari seluruh layar dan juga jendela. Nah, sekarang yang terakhir adalah yang tab. Nah, tab ini bedanya kayak gimana? Kita klik yang tab. Nah, Bapak Ibu, tab ini adalah yang dibuka di browser, seperti yang saya bilang tadi, yang ada di atas-atas. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau kita buka browser, kita buka jendela browser, nah, di dalamnya jendela browser itu tadi kan kita biasa buka tab tuh. Nah, di sini saya juga cuma buka dua di sini, tab Meet yang link itu tadi sama pelatihan. Nah, misalnya di sini saya buka tab-nya Google Drive, tab-nya Google Classroom, di sini juga akan muncul Bapak Ibu. Nah, saat kita klik, misalnya kita klik yang pelatihan belajar ID. Nah, kita share saja. Oke, kita share saja, coba.
Nah, setelah kita share, nah di atas ini adalah ada 2 menit ya. Nah, kalau kita buka tab yang baru, coba kita buka tab yang baru, apapun itu. Nah, kita coba buka tab yang baru, satu tab lagi. Nah, ini nantinya eh, tab yang kita buka ini ya nggak muncul Bapak Ibu, nggak muncul di panjenengan. Yang muncul di panjenengan tetap yang Meet, seperti itu. Yang muncul di panjenengan tetap yang Meet, yang New Tab tidak akan muncul karena sudah kita milih presentasi tab, seperti itu. Kalau kita buka yang lain, misal buka tab yang lain, ya tetap yang muncul adalah tab yang presentasi ini. Tab yang lain yang kita buka itu tidak akan muncul. Itu perbedaannya. Jadi kalau misalnya saya sendiri kalau mau presentasi menggunakan Google Slide kepada anak-anak ataupun menunjukkan apapun kepada anak-anak, biasanya ya yang saya gunakan adalah presentasi tab. Jadi waktu saya klik presentasi, saya pilih tab, ya yang muncul hanya yang itu saja. Yang lain yang kita buka, tab yang kita buka, jendela yang kita buka nggak akan muncul. Takutnya kita lupa ya, kita share screen, kita buka semuanya, kita searching kayak gitu, nanti anak lihat kayak gitu. Seperti itu. Baik, nah itu mengenai tentang share screen, Bapak Ibu. Ada 3 cara ternyata share screen ini, dan berbeda-beda juga. Nah, berarti lebih kompleks dan bebas yang keseluruhan ya, Pak. Nah, kalau yang bebas, ya lebih lebih ini saja sih, kalau yang bebas, kita mau presentasi apa saja, itu pasti kelihatan ke peserta. Cuma kadang, ya kalau memang kebutuhannya mau presentasi semuanya, ya monggo. Nah, ini kalau yang ini menurut saya untuk share screen sesuai kebutuhan Bapak Ibu aja. Kalau saya sendiri biasanya, karena laptop saya itu kadang tidak mendukung ya perangkatnya, saya hanya pilih tab. Karena kalau saya buka banyak tab atau saya menampilkan seluruh layar, saya pindah-pindah apa yang saya tampilkan, itu kadang juga pengaruh juga terhadap perangkat saya sendiri kayak gitu. Tapi memang ya itu sih, seperti itu. Tergantung sesuai kebutuhan saja. Mau menggunakan yang seluruh layar boleh, mau menggunakan yang jendela atau tampilan jendela juga boleh, mau menggunakan yang tab juga boleh. Tergantung sesuai kebutuhan saja. Nah, begitu. Nah, selanjutnya saya akan bergeser ke kanan, ke kanannya presentasikan sekarang. Di situ ada tanda titik 3. Kalau Bapak Ibu klik, titik 3 ini saya kurang tahu kalau di HP muncul atau enggak. Muncul biasanya. Ada tanda titik 3. Cuma kalau diklik di HP, dia tidak selengkap yang ada di komputer seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya, kalau tanda titik 3 ini diklik, dia ada fitur-fiturnya lagi, ada fitur-fiturnya banyak sekali di situ. Mulai dari atas, ada papan tulis virtual, ada rekam rapat, ada ubah tata letak, ada layar penuh, ada ubah latar belakang, ada teks, ada gunakan ponsel untuk audio, ada laporkan masalah, ada laporkan penyalahgunaan, pemecahan masalah dan bantuan, dan setelan. Tapi dari beberapa banyak fitur ini, saya hanya menjelaskan yang rekam rapat. Jadi, tidak semua fitur ini saya jelaskan. Kalau nanti saya jelaskan, waktunya habis. Seperti itu. Baiklah, untuk merekam rapat, seperti yang saya lakukan pada saat ini, Bapak Ibu, karena kita menggunakan akun belajar.id, kita bisa merekam rapat. Nah, fungsinya apa toh merekam rapat? Ya, fungsinya agar murid kita saat mengajar, misalnya kita mengajar, ada yang tidak bisa ikut. Ya, misalnya kendala jaringan, ataupun misal sedang sakit, ataupun misalnya ada kegiatan yang lain, kita bisa merekamnya. Kita bisa merekamnya dengan fitur rekam rapat seperti ini. Apakah ada durasi waktu khusus tertentu untuk bisa merekam rapat ini? Tidak ada, Bapak Ibu. Bapak Ibu mau mengajar 5 menit, direkam boleh. Bapak Ibu mau mengajar 1 jam,
direkam juga bisa dari awal sampai akhir. Mau berapa jam pun itu bisa direkam. Jadi tidak ada batasannya. Bapak Ibu misalnya sehari kuat ngajar virtual seperti ini menggunakan Google Meet misalnya 6 jam, dari jam 7 sampai jam 12, ya bisa. Mau direkam mulai dari jam 7 sampai jam 12 ya bisa. Jadi tidak ada batasannya untuk merekam fitur rekaman di fitur rekam rapat ini. Seperti itu. Nah, jika kita klik rekam rapat, nah seperti yang saya katakan tadi, misalnya kita sudah klik rekam rapat, terus ada peserta yang bergabung. Ya mohon maaf, kadang otomatis peserta yang baru bergabung itu terkeluarkan. Jadi istilahnya ya bergabung aja setelah rapat itu direkam seperti itu. Jadi otomatis terkeluarkan. Jadi bukan kita ya yang mengeluarkan, tapi karena proses merekamnya ini kadang membutuhkan waktu. Nah, pas proses merekam itu ada peserta yang masuk, itu otomatis akan terkeluarkan. Jadi sekali lagi kita tidak sengaja untuk mengeluarkan, tapi biasanya dia akan keluar sendiri dengan ada ya keterangannya si A sudah dikeluarkan dari rapat, kadang kayak gitu. Nah, dari fitur rekam rapat ini, ya itu kelebihannya, fungsinya adalah jika ada anak yang ketinggalan, tidak bisa ikut pelajaran hari ini, misalnya bisa bisa melihat ulang rekamannya, Nah, misalnya ini ada yang baru bergabung ini, barusan saja bergabung, kan otomatis ketinggalan setengah jam. Nah, yang di setengah jam mungkin bisa melihat rekamannya. Seperti itu. Nah, perlu berapa lama saat recording ini, Pak? Perlu berapa lama? Prosesnya ya maksudnya, Bu? Biasanya sih 1 sampai 2 menit biasanya. Karena kan dia ya tergantung jaringan juga sih. Tapi biasanya sih ya satu atau 2 menit lah. Jadi kadang 9:58 biasanya kan kita izin untuk proses rekam kayak gitu, biar pukul 10 tepat rekamannya sudah siap kayak gitu. Jadi mungkin nggak lama kok Bapak Ibu, untuk proses rekamannya ya mungkin sekitar 1-2 menit seperti itu. Yang penting waktu proses itu jangan ada orang yang masuk. Kalau ada orang yang masuk terus dibatalkan, biasanya dia ngulangi. Tapi cepet nggak sampai yang 5 menit, 10 menit, tidak sampai. Cepet sekali. Nah, jika kita sudah klik rekam rapat ini, tandanya kita sudah merekam itu apa? Nah, pasti ada tandanya. Kalau kita sudah klik rekam rapat, itu tandanya adalah di pojok kiri atas. Coba sekarang perhatikan layar Bapak Ibu guru semuanya. Di pojok kiri layar atas, di dekat nama yang melakukan presentasi, itu ada warna merah, tulisannya recording ya biasanya. Rec. Nah, seperti itu. Apakah ada? Kalau ada, itu proses rekam rapat sudah berlangsung. Dari awal saya izin tadi untuk merekam, itu sudah berlangsung sampai nanti saya berhentikan rapatnya. Nah, untuk memberhentikan rapatnya, tentunya waktu sesi berakhir. Jadi kalau sekarang ini saya ya memberhentikannya setelah pukul 12, seperti itu. Nah, itu adalah fitur-fitur dari Google Meet ini Bapak Ibu. Dan ini hanya sekedar informasi ya, tidak saya praktekkan. Google Meet itu bisa terhubung dengan papan tulis virtual. Jadi papan tulis virtual ini terhubung dengan Jamboard. Jadi Bapak Ibu bisa nulis, jadi ngajar online, ada papan tulisnya online juga, dan dia terhubung ke Google Meet. Jadi saat kita nulis, kita langsung bisa menjelaskan ke anak-anak. Nah ini, oke. Nah, dan kelebihannya lagi Bapak Ibu di Google Meet ini, selain terhubung dengan papan tulis virtual ini bukan hanya kita yang bisa nulis.
Bukan hanya kita yang bisa nulis, anak-anak pun bisa menulisnya. Dan artinya kita juga bisa berkolaborasi di Google Meet ini. Nah, kita juga bisa berkolaborasi di Google Meet ini. Caranya bagaimana? Ini saya tidak perlu menjelaskan secara detail, kita langsung saja lihat. Saya di sini sudah menghubungkan Google Meet yang kita gunakan dengan papan tulis virtual, yaitu Jamboard. Jamboard ini kita bisa juga membuat baru ataupun membuat yang sudah ada. Nah, di sini saya langsung bagikan papan tulis virtual yang bisa Bapak Ibu guru isi. Silahkan, kalau di komputer ini tinggal klik saja, tapi kalau di HP dia perlu download aplikasi yang namanya Jamboard. Nah, di sini Bapak Ibu kelebihannya, saat mengajar online kita sudah tidak ada batasan. Kalau kita perlu papan tulis, kita sudah disiapkan oleh Google. Dan dia terhubung langsung melalui Google Meet. Nah, seperti itu. Silahkan kalau Bapak Ibu ingin tahu apakah benar ini bisa digunakan untuk kolaborasi, ya silahkan diklik saja. Yang mau coret-coret, mau gambar, mau memberikan kata-kata motivasi, boleh. Nah, apakah papan tulis ini juga cuma satu? Istilahnya satu papan, kayak yang ada di kelas, kayak gitu. Kalau di kelas kan satu papan, kalau penuh kita hapus, seperti itu. Nah, kalau di Jamboard ini kita bisa nambah papannya, Bapak Ibu. Kita mau nambah beberapa papan tulis, itu kita tinggal tambahkan saja. Nah, itu kecanggihan dari Google Meet. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan siswa. Tentunya saat kita berkolaborasi pasti dengan siswa yang sudah kelas atas atau kelas tinggi ya. Kalau kelas bawah masih harus memerlukan bantuan orang tua, harus ada yang mendampingi juga. Nah, kita tidak berfokus pada Jamboardnya. Nanti kalau ingin belajar Jamboard, kita bisa di lain sesi. Cuma yang ingin saya tekankan adalah Google Meet. Google Meet ini bisa digunakan untuk berkolaborasi dengan papan tulis virtual seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah coret-coret di sini. Ya, terima kasih banyak. Nanti fitur-fitur Jamboard ini sebenarnya juga banyak sekali. Oke, kita close saja ya. Terima kasih untuk kolaborasinya. Kita kembali lagi ke Google Meet. Ini sekedar informasi saja. Nah, selain untuk merekam, Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan, Pak, apakah Meet ini secanggih dengan aplikasi yang ada di sebelah atau Zoom? Iya, kalau saya bilang, Meet ini sudah terupdate. Jadi fitur-fiturnya sudah lengkap. Bapak Ibu bisa, ini hanya informasi saja ya, nggak usah dipraktekkan karena kalau dipraktekkan lama sekali. Google Meet ini bisa mengganti layar tanpa green screen, itu kelebihannya.